saksikan bersama IndiHome. Halo, nama saya Andri. Saya pemilik dan sekaligus bekerja sama dengan Dak Beta Farm yang berada di Jalan Parung Jaya, Ciledug. Yang akan saya hadirkan adalah ikan cupang hias, bukan ikan cupang aduan. Di mana ikan cupang hias ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini sangat-sangat digandrungi oleh masyarakat ya. Penghobi, terus hanya sekedar koleksi, semua mencari. Bisa dilihat di Dak Farm Beta Karangtengah, kita saat ini hanya bisa menghadirkan ikan cupang jenis Nemo, Nemo Cooper, kemudian Whale Beta juga ada, Blue Rim juga ada. Terakhir Dumbo Air. Dumbo Air ini saya belum banyak memproduksi, hanya ada beberapa saja. Insya Allah akan kita produksi lagi. Untuk saat ini yang paling banyak digandrungi itu sama para penghobi dan para kolektor ya, terutama, yaitu jenis Blue Rim. Jenis Blue Rim sama Nemo. Dulu saya pernah punya Nemo klasik. Itu benar-benar jenisnya Nemo banget, persis kayak ikan Nemo yang ada di lautan, persis banget. Bisa dilihat di sini ada silangan-silangan dari Nemo klasik, Nemo Cooper, Nemo Gold, kemudian Nemo Yellow Bass, dan yang paling banyak juga yang sekarang lagi melejit harganya, ini Nemo Cooper. Di Dak Beta Farm ini sesuai dengan namanya beta, yaitu ikan cupang ya. Kalian dapat menemukan jenis-jenis cupang hias seperti Blue Rim, Nemo Cooper, Nemo, terus Whale Beta Smaradina, kemudian Dumbo Air, sama Big Air Gold. Kalau kalian saat ini ingin ke sini, kalian hanya bisa menemukan Nemo Cooper sama Blue Rim dan Whale Beta. Itu yang lagi kita produksi. Banyak sekali para penghobi dan para kolektor itu mencari jenis Blue Rim. Blue Rimnya itu ikan cupang yang unik. Warnanya putih bersih, kemudian ngerim biru. Makanya dinamakan Blue Rim, ngerim biru. Seperti ini contohnya. Kemudian kalau mau dilihat lagi, kita lagi prospek sama Nemo Cooper. Nemo Cooper ini hasil silang dari ikan cupang jenis Cooper sama ikan cupang jenis Nemo. Sekarang ini ya, kolektor-kolektor sedang booming sama ikan cupang jenis Nemo Cooper. Nemo Cooper. Dilihat dari badannya itu dia kayak ada merah kuning seperti ikan Nemo, kemudian dilapisi sama baja. Nah, ini Nemo Cooper. Untuk kisaran harganya, kalau tadi Blue Rim yang putih bersih bisa mencapai 700 sampai 1 jutaan, Nemo Cooper juga nggak kalah hebat. Ini produk lokal yang bisa menggapai pasar dunia. Kalau bicara harga lokal itu sekitar 300 sampai 600 atau 750 ribu. Untuk mencapai harga internasionalnya, harga dunianya bisa mencapai sekitar 50 sampai 70 US dollar atau bahkan bisa lebih kalau warnanya semakin unik. Kemudian untuk
Pakannya juga nggak begitu rumit ya. Makanan ikan ini pelet aja. Biasanya relatif ikan cupang dijual ke masyarakat itu biasanya usianya dia sekitar 3 sampai 6 bulan. Masa produktif ikan itu soalnya adanya di batasan sekitaran umur 4 sampai 6 bulan, itu batasan produktifnya dia bisa bertelur. Nah, seperti yang dilihat di belakang ini, nah ini udah sekitar umurnya 5 bulanan. Udah 5 bulan ke atas karena saya udah gede. Untuk umur 3 bulan biasanya dia masih ingin mutasi, ingin mutasi. 3 bulanan. Atau bahkan biasanya ada juga para seller juga mencari yang umurnya lebih kecil dari 3 bulan. Biasanya yang 2 bulan, biar mereka tuh bisa mendapatkan harga murah, kemudian bisa dijual kembali. Mereka rawat sebentar, sekitar 2 minggu sampai 4 minggu, kemudian bisa dijual lagi ke masyarakat. Habitat aslinya si ikan cupang itu sebenarnya dari air yang berlumut, lumut hijau-hijau. Nah, nanti biasanya dia biasa hidup di situ. Seperti yang terlihat di sini bukan karena botolnya kotor atau dekil atau yang punya jarang buat yang punya jarang buat nguras ya. Tapi karena memang habitatnya seperti itu gitu. Mereka hidup seperti itu, kuat bertahan lama. Jadi mereka merasa, oh ini loh habitat asli saya, kata ikan cupang itu gitu. Seperti itu. Jadi bukan karena dia kotor, bukan karena dia petaninya malas, atau karena sellernya malas, karena memang habitat aslinya seperti itu, hidupnya seperti itu gitu. Jadi usahakan seminimal mungkin kita menghadirkan habitat aslinya mereka. Pada segmen sebelumnya, Mas Andri telah menjelaskan jenis-jenis ikan cupang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik membudidayakan ikan cupang. Yang pertama, dengan cara karantina. Ini karantina itu apa sih kalau ada yang bertanya tentang karantina? Karantina itu adalah menempatkan ikan cupang 1 ekor dalam 1 wadah. Bisa ditempatkan dalam wadah botol, atau bisa tempatkan dalam wadah toples seperti di belakang. Kenapa dengan wadah harus disendirikan? Karena ketika ikan cupang disendirikan, dia itu akan lebih mudah cepat untuk berkembang menjadi besar, dan berkembang menjadi mutasi warnanya lebih baik lagi. Kenapa ini airnya hijau? Kalau ada pertanyaannya kenapa airnya hijau? Karena ini emang udah mekanismenya, teknik kita di sini tuh tekniknya itu membesarkan ikan cupang itu dengan airnya sengaja dihijaukan, karena kan kita menggunakan outdoor. Kenapa? Kalau airnya nggak bening, airnya hijau itu biar matahari masuk nggak langsung kena di ikannya. Dan kenapa ini dibolong-bolongin sengaja? Biar setiap pagi kita itu melakukan penyemprotan air ikan, dan air-air yang kotor ini otomatis akan keluar melalui lubang-lubang ini. Mengenai penempatan ikan yang bagus, tergantung semuanya ya. Ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah, ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau yang indoor sebisa mungkin lah setiap pagi kita kenain cahaya matahari. Ya 5 menit atau 10 menit lah, nggak usah terlalu lama. Agar ikannya itu suhu airnya tidak terlalu dingin. Dan untuk di outdoor, ketika dia main di ruangan luar itu ketika terlalu panas, sirkulasi airnya sering-sering diganti dengan cara menyemprotkan air baru. Ikan cupang itu terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah wheel beta atau ikan cupang alam, dan yang kedua adalah ikan cupang hias warna. Ketika ia nyampe di sini tuh kita melakukan kreasi unik dengan cara menyilangkan ikan Nemo dari luar negeri. Ikan Nemo impor kita itu kita silangkan dengan FCCP atau fancy Cooper yang ada di farm kami ini, hingga menghasilkan ikan seperti Nemo Cooper ini. Untuk penyakit ikan cupang terbagi dalam 4 macam. Yang pertama itu 1 adalah ikan kuncup.
Ikan kuncup itu disebabkan oleh sang pemilik yang terlalu malas mengganti air ikan cupang, sehingga ikan cupang tidak mendapat pergantian air, sirkulasi air secara baik, sehingga sehingga sisik-sisiknya dan sehingga sirip-siripnya semua pada mengkuncup. Penyakit yang kedua adalah Pop A. Pop A itu disebabkan oleh pencernaan ikan yang terganggu. Biasanya sih makan dari putir, ada sedikit-sedikit kotoran atau cacing yang masih belum terlalu bersih. Ada yang ketiga, penyakit ikan yang dinamakan kutilan atau white spot. Yang ketiga itu white spot itu badannya itu di sisiknya itu dia ada sedikit daging berwarna putih. Itu cara penanggulannya sedikit lebih sulit, tapi ya agak gampang, agak susah sih sebenarnya. Yang keempat adalah penyakit sisik nanas dengan ciri-ciri sisiknya menggembung atau mengelupas. Itu untuk saat ini belum ada yang namanya obat paten untuk menyembuhkannya. 90% rata-rata belum dapat disembuhkan dan berakhir dengan kematian ikan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi warna ikan. Yang pertama adalah genetik. Genetik itu adalah emang sih paling susah itu ada genetik, karena genetik kita modal percaya pada seller ikan. Yang kedua adalah faktor pakan, ketiga adalah faktor perawatan. Syarat untuk kontes ikan cupang hias. Yang pertama saya akan menjelaskan ada 2 perlombaan ikan cupang yang terkenal. Yang pertama adalah SNI, Standar Nasional Indonesia, yaitu adalah perlombaan ikan yang lebih mengajurkan penilaian kepada form ikan atau bukaan ikan. Semakin lebar ekornya, semakin lebar bukaan ikannya, semakin bagus gaya ikannya, itulah adalah yang juara sesungguhnya. Yang kedua adalah IBC, International Betta Contest. Di IBC itu penilaiannya agak sedikit beda, karena IBC itu lebih mengedepankan atas warna. Warna yang paling banyak, warna yang paling unik, dan warna yang paling tersusun rapih di dalam ikan itulah adalah juaranya. Sedikit tips dari saya mengenai pemilihan indukan ikan cupang berkualitas. Yang pertama kita mulai dari jantan. Jantan harus bertubuh besar, berwarna strength color. Strength color itu maksudnya warnanya kuat. Dan full block. Full block itu adalah warnanya itu terisi penuh, tidak ada badan atau sisik yang tidak berwarna. Dan untuk female atau betinanya kita pilih sama, yang bertubuh besar, terus yang memiliki warna strength color atau warna kuat, dan full block. Setelah memilih indukan yang baik dan bagus, kita lanjut ke wadah pemijahan. Wadah pemijahan ini terdiri dari daun ketapang, plastik, dan botol yang bawahnya dipotong. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, bawahnya kenapa dipotong dan ikan nggak langsung campur? Kalau ikan langsung dicampur, ikan berkelahi. Teknik ini namanya teknik jaturan. Si jantan nanti akan membuat busa. Dan kenapa diisi air ketapang, daun ketapang? Kalau diisi daun ketapang itu nanti air akan berubah menjadi kental. Ketika si jantan buat busa, busa itu nggak gampang pecah karena airnya itu kental berwarna coklat dari daun ketapang. Setelah dapat kurang lebih 3 atau 4 jam, baru kita lepas janturannya, biarin si betina dan si jantan saling mengejar. Setelah itu kawin, dan busanya akan diisi oleh telur. Kita tunggu 1 hari sampai 2 hari lah paling lama, telur itu akan menetas. Dan setelah menetas kita tunggu sampai 3 hari. Ketika ikan sudah siap, ketika ikan sudah bisa berenang, maka dari itu siap kita masukkan kolam pembesaran. Mari kita lihat kolam pembesarannya. Setelah sampai kepada kolam pembesaran, di sini di kolam pembesaran terdapat burayak. Burayak itu adalah anakan ikan cupang yang baru menetas. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun ini. Daun ini adalah namanya daun kapu-kapu. Daun kapu-kapu itu digunakan agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam kolam burayak. Karena ketika kolam burayak terlalu panas, burayak tersebut akan kempes dan mati. Dan ketika burayak tersebut terlalu dingin, suhu airnya, burayak itu juga akan sama, kempes dan juga mati. Maka dari itu, cara penanggulangannya adalah dengan dibuatkan lubang seperti ini. Lubang seperti ini gunanya itu untuk penyaringan sirkulasi air. Jadi ketika suhu terlalu panas, kita tinggal tambahkan air. Burayak itu di sini dari umur dia 3 hari setelah menetas. Ketika dia bisa berenang, dia ditaruh di sini.
hingga dia umur 2 bulan. Setelah 2 bulan dia akan siap panen. Yuk mari kita lihat kolam ikan yang siap panen. Ini adalah ikan cupang yang sudah berumur 2 bulan atau siap panen. Nih bisa kita lihat sampelnya seperti ini dan udah sebesar ini. Ini adalah jenis cupang gold, plakat gold. Pada segmen ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, atas nama Agus, bagaimana Mas bisa menggeluti budidaya ikan cupang? Yang pertama, awal muasal saya suka dengan ikan cupang berawal dari hobi. Ketika itu hobi terlalu menguras kantong juga, karena saya selalu beli ikan. Di situ saya berpikir, kenapa ketika orang bisa mencetak ikan, kenapa saya tidak? Dari situ saya belajar untuk mencetak ikan, mengawinkan ikan dengan ikan-ikan bagus dan menghasilkan anakan-anakan ikan-ikan bagus. Dan selanjutnya atas nama Dado, selain pelet dan jentik, apakah ada makanan lain untuk ikan cupang? Ada. Yang pertama bisa diberikan kutu air dan bisa diberikan cacing sutra, cacing yang masih hidup, yang kecil-kecil ngumpul itu ciri-cirinya. Ya, biasanya ada toko-toko ikan, harganya itu relatif mulai dari 5.000 hingga 10.000. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Januar, kenapa sirip ekor ikan cupang punya saya rontok, nanti tumbuh lagi beberapa saat kemudian rontok lagi? Kenapa itu? Di sini saya ingin menjawab, penyakit ikan itu yang terjadi pada ikanmu itu adalah dengan nama pinrot atau yang bisa disebut dengan penyakit jamur. Itu berawal dari jamur yang menggigiti sirip, yang berawal dari mungkin sisa-sisa makanan yang kotor dan mungkin dari makan situ mengandung bakteri atau jamur sehingga menempel di sirip tersebut akan digigiti oleh kuman tersebut hingga grepes. Nah, ketika grepes nanti dia akan tumbuh lagi namun grepes lagi. Cara penanggulangannya adalah dengan dipotong. Ketika dipotong mungkin jarak 7 hingga 10 hari sirip akan kembali tumbuh, tapi tumbuhnya tidak bisa dengan normal. Contoh semisal ekor atas kena finrut, itu atasnya kita sobek, nanti nggak balance, maksudnya nggak balance itu nggak seimbang dengan yang bawah, tapi intinya masih bisa numbuh. Ya kalau mau biar perfect lagi, sempurna lagi, harus di salon. Nah, kemudian dari Mas Riki, bagaimana cara menjodohkan ikan cupang? Tadi di segmen kedua kita sudah melihat cara menjodohkan ikan cupang. Pertama, kita pilih dulu nih indukan yang bagus. Jantannya bagus, bukaannya bagus, enak dilihat, menurut kalian layak buat diperbanyak anakannya. Itu dipilih. Jangan lupa pilih betinanya yang full telur. Cara ngeliatnya gimana? Dia di bawah perutnya itu putih, kelihatan telurnya putih. Nanti dia ngebuang pada saat dia mau kawin. Kemudian taruh siapkan wadah. Jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Terus isi airnya jangan terlalu full. Siapkan wadah 1 sama botol air mineral 1. Nah, nanti biangan jantannya ditaruh di wadah yang besar, yang nggak begitu besar juga sih, taruh di situ. Nah, kemudian betinanya taruh di botol air mineral. Tunggu di situ prosesnya, itu namanya proses PDKT. Kalau manusia kita pacaran dulu, perkenalan dulu. Ikan cupang juga harus kayak gitu. Jadi harus diperkenalin dulu biar mereka jodoh. Kenapa nggak harus langsung dibaurin? Bisa dibaurin, bisa. Tapi kemungkinan jodohnya itu kecil. Lebih baik digituin dulu, dijodohin dulu. Nanti kalau nggak jodoh, ganti lagi biangannya gitu. Biasanya dari betinanya kalau nggak jodoh. Betinanya taruh di botol air mineral. Nah, kemudian kalau dilihat ada gelembung-gelembung busa di setiap pojokan, nah itu tandanya si jantan sudah siap buat dipijah, sudah siap buat kawin. Jangan lupa juga ditaruhin plastik, kita potong kecil aja, nggak usah banyak-banyak, taruh dia di permukaan air biar dia itu
sarang busa yang dibuat si jantan itu nggak lari kemana-mana, biar jadi satu tempat, biar jadi satu titik gitu. Jadi begitu banyak busanya berarti dia udah siap jodoh, betinanya juga udah ngedokin, dari siap jodoh campur betina sama jantan. Tunggu proses sampai sekitar 2-3 hari. 2-3 hari sudah terlihat. Kemudian Mas lihat lagi, kalian lihat lagi, tadinya si betinanya ada telurnya, full telur. Begitu dilihat dari atas taunya udah kempes, berarti tandanya sudah selesai. Atau biasanya jantannya galak. Jantannya adanya di bawah busa, di bawah sarang busa. Ketika betina mendekat, jantannya langsung ngedokin, langsung ngusir. Nah, itu tandanya udah habis masa pemijahannya. Buru-buru diangkat betinanya biar nggak berbaur sama burayak yang akan keluar dari telurnya. Kalau betinanya nggak siap diangkat, nanti burayaknya dimakanin sama betina. Biasanya seperti itu. Dari Erna, bagaimana cara menjaga agar kualitas ikan cupang tetap terjaga? Ini kualitasnya dari apa dulu nih? Dari warna atau dari cara mainnya dia? Cara mainnya dia dalam arti gebesannya, terus cara ngedokinnya, nah itu dia. Kalau untuk menjaga agar dia mempunyai mental yang bagus, saat ikan cupang ada di soliter atau ada di toples atau ada di wadah, beberapa wadah, kalau bisa di-scut, ditutup. Jangan sampai dia ngedokin satu sama lain terlalu lama. Nah, itu bikin mental ikan jadi cute. Kayak gini, jangan kayak gini. Kalau bisa, di-scut gitu. Jadi pada saat pada saat si ikan mau ngedokin, ya kita angkat skatnya gitu. Angkat skatnya, tunggulah sampai 15 menit, paling lama 30 menit lah, jangan lama-lama. Udah, tutup lagi.